teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih tadi kedua kelas sudah berdoa supaya nanti kita diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Amin. Baik. Kira-kira yang mau tanya dulu, hari ini ada tidak masuk tidak? Ada. Hari ini ada semua? Nah, berarti hari ini lengkap ya? Ya. Mudah-mudahan nanti kita selalu diberikan kesehatan sehingga kalian nanti bisa mengikuti proses pembelajaran. Sekarang kita speaking dulu ya, sebelum nanti memulai pembelajaran supaya konsentrasi kalian tetap apa? Tetap apa? Tetap terfokus dan terjaga. Baik, sekarang itu adalah ice breaking-nya. Nanti itu kalian harus tetap konsentrasi kan, nanti konsentrasi, itu kan? Konsentrasi dimulai. Nanti habis itu ibu nyanyi lagi. Nama saya, ibu tunjuk, langsung cepat sebut nama. Siapa namanya misalnya? Oke, kita ulang, coba. Kita jadi sama-sama ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nama saya. Ya, gitu ya. Oke? Oke, kita ulangi ya. Konsentrasi dimulai. Nama saya. Selfie. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah briefingnya, berarti semua sudah konsentrasi ya. Baik, sekarang kita lanjutkan masuk ke materi. Sekarang materinya apa tadi? Pembuatan telur asin. Nah, yang kemarin itu materi kita apa? Pengawetan. Karena pengawetan ini adalah lanjutan dari materi pengawetan tersebut. Makanya kita langsung mempraktekkan adalah pembuatan telur asin. Nah, di sini nanti kita menjelaskan mengenal telur asin dan proses pembuatannya. Kasih dulu materi sedikit karena untuk kalian mempraktekkan pembuatan telur asinnya ya. Sekarang kan sudah dibawa tuh prakteknya ya, bahan-bahannya juga sudah dibawa untuk kita membuat telur asin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu jelaskan dulu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Yang mana ada berapa tujuan? Yang pertama adalah mampu membuat telur asin yang baik dan benar. Kedua, memahami alat bahan yang digunakan. Ketiga, membuat telur asin dalam pohon. Dan yang terakhir, mampu membuat tes prosedur. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada 4 ya. Dari hasilnya nanti
hari. Itu paling lama. Kemudian pemerangan telur ini kalau misalnya setelah proses pengasinan bisa bungkus telur ya. Misalnya kalian mau langsung tidak langsung dimasak, misalnya mau dibungkus dulu supaya rasanya lebih asin ya. Jadi bisa dieramkan. Kalau tidak dieramkan juga tidak apa-apa, kalian bisa langsung rebus ya. Yang penting sudah prosesnya sudah dijalankan semuanya ya. Kemudian tips agar telur asin berkualitas tinggi. Nah, di situ ada gambar bebek lagi. Ya. Nah, ini tipsnya itu pilihlah telur yang baik. Proses garamnya harus tepat dan suhu penyimpanan yang ideal sangat penting untuk hasil terbaik ya. Jadi kalian harus memilih proses tempat penyimpanannya itu dengan suhu yang baik ya, tidak dingin, tidak panas ya, sehingga nanti menghasilkan telur asin yang berkualitas. Kita lanjut, ada manfaat telur asin. Yang pertama sebagai sumber protein. Telur asin kaya akan protein berkualitas tinggi untuk tubuh ya. Kemudian sumber mineral, mengandung banyak mineral penting untuk kesehatan. Terus itu yang ketiga, meningkatkan nafsu makan. Nah, ini adalah manfaat telur asin. Sebelum Ibu lanjut, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Siapa tahu ada yang ingin bertanya proses selanjutnya seperti apa? Ada? Saya Bu, Ya, silakan. mau nanya abu gosoknya tuh harus ada kan? Atau wajib gitu? Jadi abu gosok dalam pembuatan telur asin ya. Iya. Nah, jadi abu gosok dalam pembuatan telur asin itu boleh menggunakan abu gosok ataupun tidak ya. Tetapi kalau mau lebih gampang itu biasanya hanya menggunakan air dan garam saja ya. Mau menggunakan abu gosok juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita ingin yang sederhana saja bisa menggunakan air dengan garam ya. Oke. Nah, kita kembali sudah sampai ke dalam LKPD. Nah, hari ini kalian sudah membawa semua bahan-bahan yang kalian bawa ya. Jadi ada telurnya, ada airnya, ada baskomnya tuh sudah dibawa semua. Nah, itu akan membagikan dulu LKPD-nya ya. Nanti di sini ada cara-caranya, cara membuatnya. Ibu bagikan dulu per kelompok ya. Kelompok 2 ya. Oke. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, ini bisa dilihat LKPD-nya. Nah, di situ ada tujuannya ya, tujuan kalian membuat hampir sama dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan yang awal tadi. Nah, nanti kalian kan itu mempraktekkan membuat telur asin ya. Hasilnya itu nanti kalian juga harus membuat laporan tertulis ya, yang mana nanti laporannya itu masuk ke dalam teks prosedur ya. Nah, oke, nanti sudah jelas ya kalau misalnya membuat teks prosedur itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Iin ya. Nanti Bu Iin adalah guru bahasa Indonesia. Nanti akan menjelaskan tentang teks prosedur dalam pembuatan telur asin ini. Ya? Oke? Oke. Nah, ini kita mohon untuk Ibu Iin menjelaskan tentang teks prosedur yang akan kalian buat. Jadi nanti Bu Iin akan jelaskan langkah-langkahnya ya, Bu ya. Langkah-langkah bagaimana membuat teks prosedur tersebut. Ya. Oke, mungkin bisa langsung Bu Iin. Baik, karena kalian itu diminta oleh Ibu Nurhani untuk membuat produk telur asin, maka kita akan belajar bagaimana cara menulis teks prosedur. Oke? Tujuan belajar teks prosedur adalah untuk memahami dan mampu menyusun langkah-langkah yang runtut. Jadi langkah-langkahnya itu tidak boleh terbolak-balik. Kemudian jelas dalam melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. Fungsinya apa? Nanti fungsinya untuk diri kalian sendiri dan untuk pembaca. Jadi pada saat orang lain membaca laporan
teks prosedur kalian, mereka bisa paham. Oh, ini langkah-langkahnya. Dan pastikan langkah-langkah itu runut. Tidak boleh, apa tadi? Tidak boleh terbalik. Baik. Ini pengertiannya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan atau membuat suatu. Tujuannya adalah memberikan petunjuk agar pembaca dapat melakukan kegiatan dengan benar dan efektif. Itu tujuannya. Jadi, untuk orang yang belum pernah melakukan, tidak pernah mengerjakan bagaimana caranya membuat telur asin, maka saat dia membaca apa yang kalian laporkan dalam bentuk teks prosedur, dia akhirnya jadi paham. Oh, ternyata urutannya seperti ini. Apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu? Kemudian lanjut sampai proses itu selesai. Sampai ada hasilnya. Yang diminta oleh Bu Nurhani adalah telur asin tadi. Fungsinya kurang lebih sama seperti tadi, membantu memahami cara melakukan suatu kegiatan secara tepat, runut, efisien. Selain itu, hal ini juga melatih keterampilan menyusun instruksi. Jadi itu urutan itu adalah instruksi, perintah. Oh, ini loh yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Ciri-cirinya, selain berisi langkah-langkah, kemudian ada perintah, larangan atau saran. Jadi kalian tidak hanya menuliskan secara apa sih namanya, secara narasi, tapi di dalamnya juga ada perintah, larangan. Misalnya perintah itu masukkan 2 gelas, ya, rebus air, itu kan perintah. Kemudian konsumsi temporal, kemudian lalu setelah itu. Dari setiap urutan itu bisa kalian tambahkan ujungnya. Lalu, kemudian, pasti begitu kan ya? Kalian sering lah melihat tutorial-tutorial kan? Begitu. Kemudian, kata kerja aktif. Yang melakukan pekerjaan, kata kerja aktif itu melakukan pekerjaan. Campurkan, potong, rebus, apalagi? Tuangkan, itu namanya kata kerja perintah. Bersifat objektif, jelas, dan mudah diikuti. Jadi usahakan bahasa yang kalian tuliskan adalah bahasa yang mudah untuk dimengerti orang lain. Nah, ini strukturnya. Kita lanjut. Kemudian ada struktur. Nah, ini yang paling penting dalam pembuatan teks prosedur. 3 hal ini harus terdapat di dalam laporan kalian. Yang pertama adalah tujuan, menjelaskan maksud atau hasil akhir yang ingin dicapai. Apa sih yang mau kalian lakukan, tujuannya apa? Membuat telur asin agar bisa dinikmati, kan? Kemudian bahan dan alat. Kalian ibu lihat sudah ada bahan dan alatnya sudah ada di depan. Nanti dituliskan bahannya 1, 2, 3, kemudian alat yang digunakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang terakhir adalah langkah-langkahnya. Dan ini kembali lagi ibu ingatkan harus runut. Tidak boleh terbolak-balik. Oke, lanjut. Ya, jadi dia dituliskan secara sistematis itu berurut dan harus logis. Usahakan pakai bahasa yang paling gampang dipahami oleh orang lain, ya. Baik. Ini contohnya. Kita lanjut di contoh. Nah, ini ada contoh yang membuat ini yang paling gampang dan paling sering kalian gunakan di rumah, paling sering kalian lakukan di rumah. Entah yang laki-laki, tapi biasanya perempuan, kalau laki-laki mungkin mau ya. Ya. Oke. Contoh teks prosedur. Judul: cara membuat teh manis. Tujuannya adalah untuk membuat secangkir teh manis hangat yang siap untuk diminum. Nanti kalian bikin narasi sendiri lah ya. Oke, kemudian bahan dan alat. Sama seperti kalian yang siapkan, ada urutannya. 1 kantong teh, 1 buah sendok teh gula, air panas, gelas, sendok. Ini bahan dan alat. Jadi semuanya harus kalian tuliskan dan jangan ada
memberikan hasil laporan dalam pembuatan telur asin ya. Kalian sudah mengerti ya, sudah dijelaskan oleh beliau. Sekarang kalian mempraktekkan yang kalian bawa. Sudah bawa semua kan telur asin? Airnya, garam, terus itu telur bebek ya? Oke, ini kelompok ini sudah bawa semua. Kelompok 2 juga sudah bawa. Jadi kalian sudah baca LKPD-nya, ada tata caranya. Sekarang kalian bisa mempraktekkan dimulai dari sekarang ya. Ya, kalian bisa mempraktekkan dari kelompok 1 dulu. Ya, bisa Siapkan telur bebek Yang segar dan awalnya apa? dicuci. Ya, bersihkan dulu lagi telurnya. Cuci di belakang. Itu bisa. Airnya bisa. airnya Kak. Itu air minum, Bu. Ini ditulis di sini. Ya, nanti ini kan hasil pengamatannya nanti ditulis di sini. Hasil Oh iya, sampai kayak gitu. ya, itu nanti hasil kalau sudah kalian sudah selesai telurnya selama 10 sampai 12 hari. Baru kalian buat laporannya ya. Nanti kan ini praktek kali ini kita hanya sampai di pembuatan telur asinnya ya. Karena kan nanti ada waktu 10 hari ya untuk mengeram hasilnya ya. Nanti ketika sudah 10 hari atau 12 hari baru nanti kita sama-sama melihat hasilnya kembali. Oke? Ini kelompok ini sudah dicuci ya? Sudah. Dicuci dulu telurnya, bahan-bahannya nanti jangan lupa. Ini garamnya ya 2 gram, airnya nanti kalau soal burit ikut tambahkan. Oke, kan ada ya? Semua yang sederhana ya. Air. Kalau nanti ada yang bawa aku. Ya, dari air semua, dari tadi langsung digunakan. Jangan itu Bu, yang ini Bu. Bu itu loh. Masukin ya, masukin garamnya dulu. Garamnya dulu teman. Nanti airnya juga masukin satu bayangan. Nanti dulu. Semuanya. Langsung ini kan besarin aja, besarin ini. Masukkan airnya aja nggak apa-apa. Bilang apa? Yang warna
langsung tak tumpah nih. aja, nggak apa-apa, masukkan aja. Ditambahin airnya. Ya, Kenji bisa masukkan telurnya. Ya, masukkan aja. Semuanya. Sampai dia terendam semua ya. Nah, itu nanti ditambah airnya ya. Karena dia, ya, nanti sampai terendam bisa ditambah airnya untuk sementara. Ini nanti ditutup nih pakai isolasi. Jadi dia kedap udara ya. Jadi dia tidak keluar. Nah, kalau ini bisa masuk udara ya. Jadi nanti isolasi habis itu sampai di tempat ya. Oke, baru berapa? Ditunggu sampai malam atau ya tadi sampai 10 hari ya dengan tambah pengamatannya ya. Oke. Keperluan waktu siapa ibu? Nah, kalian tadi sudah mempraktekkan ya. Sudah jadi kan semua kelompok 1 sudah dimasukkan ke dalam air asinnya, kelompok 2, 3, 4, 5 sudah ya? Semua, oke. Nah, kalau sudah habis semua, sekarang kita tinggal menunggu hasil dari telurnya. Telur asinnya selama berapa hari? 2 hari ya. Nah, jadi nanti kita akan tunggu dari hasil telur tersebut. Oke? Yang lainnya yang ditanyakan dulu? Ya, tidak ada ya? Tidak ada, benar? Oke, kalau begitu kita masuk ke dalam kesimpulan pada hari ini ya. Ya, kesimpulan pada hari ini, coba kelompok 2. Kira-kira kesimpulannya pada hari ini dalam mempraktikkan ini apa kesimpulannya? Apakah ada kesulitan dalam mempraktikkan? Tidak ada. Nah, Sandy apa? Kira-kira kesimpulannya? Jadi kesimpulannya untuk praktek hari ini cukup menyenangkan dan semoga hasil pengawetannya sempurna. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan praktek hari ini hasilnya bisa memuaskan ya. Tapi untuk itu juga nanti kita bisa menambah atau mendapat pengetahuan dalam pembuatan proses telur asin. Ya, tepuk tangan dulu, masih ingat tepuk tangan? Tepuk tangan. Kira-kira apa yang kalian dapat pembelajaran pada hari ini ya? Nah, ini nanti Ibu akan tunjukkan siapa yang akan kelompok mana yang akan menjawab refleksi tersebut. Siap-siap ya? Ya, kita lihat kelompok 1 kan, kelompok 2, kelompok 3. Oke, ayo kelompok mana? Yang akan menjawab. Kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan refleksinya. Dalam pembelajaran kali ini kita dapat tahu bagaimana cara membuat telur asin. Oke, tadi sudah disampaikan dari kelompok 3 refleksinya. Wah, mudah-mudahan hari ini pembelajaran kalian bisa menerapkan suatu saat nanti di kemudian hari ya. Oke, jadi apa pembelajaran hari ini ternyata sudah dijawab dari Nova bahwa kita nanti bisa menerapkan dan mengetahui bagaimana cara pembuatan proses telur asin. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa Ibu nanti membagikan itu di WA group, ada Google Form. Di situ nanti ada asesmen, tolong kalian kerjakan ya. Nanti waktunya sampai jam
Sabtu siang nanti kalian sudah kumpulkan itu asesmennya di dalam Google Form-nya itu ada di WA, ada linknya, nanti kalian kumpulkan. Ada tanyakan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, akhirnya pembelajaran hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita tinggal menunggu hasil dari pengeraman atau hasil dari telur asinnya, mungkin 10 sampai 12 hari ya. Mungkin sebelumnya ini kalian kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini kita mendapatkan berkatnya. Oke, mungkin ketua kelas kembali memimpin berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih sudah membacakan doa untuk akhir pembelajaran. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Amin.